Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Rahma Mardatila dengan NIM 21050974021, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Pengertian routing dinamik. Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Kelebihan routing dinamik. Routing dinamik memiliki beberapa keunggulan, di antaranya 1. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. 2. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. 3. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Kekurangan routing dinamik. Routing dinamik memiliki beberapa keunggulan, di antaranya 1. Beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. 2. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. 3. Membutuhkan lebih banyak RAM untuk menentukan jalur terbaik jika terjadi kegagalan. Berikut adalah simulasi routing dinamik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekian presentasi. Pada materi routing dinamik ini merupakan materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu routing statik. Pertama-tama kita setting router IP pada router 1. Kita klik config. Kemudian kita klik fast ethernet 0/0. Di sini IP-nya kita setting menjadi 192.168.1.62. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Dan jangan lupa portnya kita on-kan. Kemudian pada fast ethernet 1/0 kita setting IP-nya menjadi 192.168.1.126. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Dan jangan lupa portnya kita on-kan. Kemudian pada serial 2/0-nya untuk IP-nya kita setting menjadi 12.12.12.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Dan jangan lupa portnya kita on-kan. Kemudian pada serial 3/0 IP-nya kita setting menjadi 13.13.13.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Dan jangan lupa portnya kita on-kan. Settingannya sama dengan routing statik, cuman penentuan kabel routingnya saja yang berbeda. Pada router 1, pastikan statik routernya kosong. Kemudian untuk readnya, di sini kita tambahkan 12.0.0.0, lalu kita add. Kemudian kita tambahkan serial dari router 1 yaitu 13.0.0.0, lalu kita add. Kemudian kita tambahkan 192.168.1.0, lalu kita add. Kemudian pada router 2, pastikan statik routernya kosong, lalu pada readnya kita tambahkan 12.0.0.0, lalu kita add. Kemudian kita tambahkan 23.0.0.0, kemudian kita add. Dan router yang menuju PC3 adalah 192.168.1.0. Kemudian kita add. Setelah itu pada router 3
Pastikan static routernya kosong, kemudian untuk readnya kita tambahkan 13.0.0.0 lalu kita add. Kemudian pada router 2 networknya 23.0.0.0 lalu kita add. Kemudian pada server 1 networknya 33.0.0.0 lalu kita add. Dan yang terakhir pada server 2 networknya 43.0.0.0 lalu kita add. Kemudian pada router 1 kita klik read, kemudian kita pilih tab CLI, kemudian kita ketikkan no auto summary, kemudian kita ketikkan version 2, dan jangan lupa pada config kita klik save. Kemudian pada router 2 kita klik read, kemudian pilih tab CLI, kita ketikkan no auto summary, kemudian kita ketikkan version 2. Kemudian pada config jangan lupa kita save. Begitupun pada router 3 kita klik config, kemudian read, kita pilih tab CLI, kemudian kita ketikkan no auto summary, kemudian kita ketikkan version 2, dan jangan lupa pada config kita klik save. Kemudian kita reset seluruh network dengan tombol power cycle device, lalu kita klik yes. Nah, di sini kita tunggu jaringannya sampai hidup, di mana tandanya warna hijau semuanya. Nah, setelah berwarna hijau, kemudian untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, kita masukkan perintah show IP route. Pada router 1, klik CLI, kemudian show IP route. Nah, di sini tandanya sudah berhasil, kemudian kita klik config, lalu klik save. Kemudian pada router 2, kita klik CLI, kita klik show IP route. Nah, di sini tandanya juga berhasil. Kemudian kita klik save. Lalu pada router 3, kita klik CLI, kemudian kita klik show IP route. Nah, di sini berarti 192.168.1.0/26 ini adalah PC 1 melewati router 1. Kemudian 192.168.1.64/26 ini adalah PC 2 melewati router 1. Dan 192.168.1.128/25 adalah PC 3 melewati router 2. Lalu kita klik config, kita save. Kemudian kita beralih ke mode simulation. Di sini kita klik edit filters dan pastikan hanya ICMP-nya saja. Kemudian kita buat simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Di sini dari PC 1 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke PC 2, dikembalikan lagi ke router 1 dan dikembalikan ke PC 1. Kemudian kita kirimkan simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Di sini dari PC 1 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke router 2 dan dikirimkan ke PC 3.
lalu dari PC 3 dikembalikan ke router 2, lalu dikembalikan ke router 1, dan dikembalikan ke PC 1. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari PC 1 ke server 1. Dari PC 1 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke router 3, dan dikirimkan ke server 1. Dari server 1 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke router 1, dan dikembalikan ke PC 1. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari PC 1 ke server 2. Dari PC 1 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke router 1, dan dikembalikan ke PC 1. Lalu kita kirimkan sampel PDU dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke PC 1. Dari PC 1 dikembalikan ke router 1, lalu dikembalikan ke router 2, dan dikembalikan ke PC 3. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari PC 3 ke PC 2. Dari PC 3 dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke router 1, dan dikirimkan ke PC 2. Dari PC 2 dikembalikan ke router 1, lalu dikembalikan ke router 2, dan dikembalikan ke PC 3. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke router 3, dan dikirimkan ke server 1. Dari server 1 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke router 2, dan dikembalikan ke PC 3. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari PC 3 ke server 2. Dari PC 3 dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke router 2, dan dikembalikan ke PC 3. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke server 2. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3, dan dikembalikan ke server 1. Lalu kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke PC 1. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke router 1, dan dikirimkan ke PC 1. Dari PC 1 dikembalikan ke router 1, lalu dikembalikan ke router 3, dan dikembalikan ke server 1. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke PC 2. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke router 1, dan dikirimkan ke PC 2. Dari PC 2 dikembalikan ke router 1, lalu dikembalikan ke router 3, dan dikembalikan ke server 1. Dan yang terakhir, kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 dikirimkan melalui router 3, lalu dikirimkan ke router 2, dan dikirimkan ke PC 3. Dan dari PC 3 dikembalikan ke router 2, lalu dikembalikan ke router 3, dan dikembalikan ke server 1. Kemudian kita kembali ke mode real time, lalu kita tracing dari PC 1 ke server 1. Command prompt tracer 33.33.1 dan tracing berhasil. Kemudian kita tracing dari PC 1 ke server 2. Tracer 43.43.43.1 dan tracing berhasil. Kemudian kita tracing dari PC 1 ke PC 3, yaitu
tracer 192.168.1.253 dan tracing pun berhasil. Setelah itu, pada router 3 kita disable pada serial 3/0-nya. Di sini kita matikan portnya. Setelah itu, kita beralih ke mode simulation. Setelah itu, kita kirimkan sampel PDU dari PC1 ke server 1. Lalu dari PC1 dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke router 2. Di sini jalurnya sudah berubah. Kemudian dari router 2 dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 1. Dari server 1 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke router 2, setelah itu dikembalikan ke router 1 dan dikembalikan ke PC1. Setelah itu kita delete skenario-nya. Kemudian kita kirimkan sampel PDU dari PC1 ke server 2. Lalu dari PC1 dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke router 2. Di sini jalurnya sudah berubah. Setelah itu dikirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke router 2, lalu dikembalikan ke router 1 dan dikembalikan ke PC1. Nah, kita telah mempelajari penggunaan routing dinamis, di mana salah satunya ketika ada perubahan network, dia bisa menemukan rute penggantinya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.